Pernah merasa tubuh sering sakit tetapi hasil pemeriksaan medis normal? Atau mungkin muncul keluhan seperti nyeri lambung, kepala tegang, bahu kaku, dada sesak, atau badan terasa lelah terus-menerus, padahal secara fisik tidak ada penyakit yang jelas? Banyak orang mengira ini hanya pikiran saja, padahal kenyataannya jauh lebih dalam. Stres bukan hanya perasaan. Stres adalah reaksi biologis nyata yang melibatkan sistem saraf, hormon, dan seluruh tubuh. Ketika kita mengalami tekanan, entah karena pekerjaan, konflik relasi, tuntutan hidup, atau kecemasan yang terus berulang, otak mengaktifkan sistem bertahan hidup. Sistem ini sering disebut mode fight or flight. Dalam mode ini, tubuh memproduksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi lebih pendek. Otot menegang. Aliran darah diprioritaskan ke area yang dianggap penting untuk bertahan hidup. Masalahnya bukan pada stres sesaat. Tubuh dirancang untuk menghadapi tekanan jangka pendek. Masalah muncul ketika stres itu berlangsung lama. Ketika tubuh terus berada dalam mode siaga, sistem saraf tidak pernah benar-benar kembali ke kondisi aman. Kortisol yang seharusnya turun setelah ancaman berlalu tetap tinggi. Otot yang seharusnya rileks tetap tegang. Pencernaan yang seharusnya tenang justru terganggu. Inilah awal dari keluhan fisik yang sering disebut psikosomatis. Bukan berarti sakitnya tidak nyata, justru sangat nyata. Lambung bisa menjadi sensitif karena stres kronis mempengaruhi asam lambung dan gerakan pencernaan. Kepala terasa berat karena otot leher dan rahang terus menegang tanpa disadari. Tubuh mudah lelah karena sistem saraf kehabisan energi akibat terlalu lama berada dalam mode siaga. Bahkan sistem imun bisa melemah. Orang yang stres berkepanjangan lebih mudah flu, sulit sembuh, atau mengalami gangguan tidur. Tubuh tidak pernah berbohong. Ia hanya merespon sinyal dari otak yang terus menganggap ada bahaya. Yang sering tidak kita sadari adalah, banyak ancaman hari ini bukan ancaman fisik. Ia berupa tekanan mental, kekhawatiran, pikiran berulang, atau rasa takut dinilai. Namun bagi sistem saraf, ancaman emosional tetap dianggap ancaman nyata. Itulah sebabnya stres yang tidak dikelola bisa berubah menjadi gejala fisik. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita berlebihan, tapi karena tubuh bekerja terlalu keras untuk melindungi kita. Kabar baiknya, karena ini adalah proses biologis, maka ia juga bisa dilatih ulang. Ketika kita belajar mengenali tanda-tanda tubuh, memperlambat napas, memberi jeda pada pikiran, dan menciptakan rasa aman secara sadar, sistem saraf perlahan keluar dari mode siaga. Saat tubuh merasa aman, hormon stres turun. Detak jantung stabil, otot melembut, pencernaan membaik, energi kembali terasa utuh. Memahami hubungan stres dan tubuh bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk memberi kendali kembali pada diri sendiri. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan obat tambahan, melainkan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri. Stres yang lama tidak berubah menjadi sakit secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi sinyal yang diabaikan. Dan ketika kita mulai mendengarkan tubuh, disitulah proses pemulihan dimulai.